Kenapa banyak orang China yang datang ke Indonesia tidak mau Oke. pulang? Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Okey guys, kenapa turis Cina semakin gila datang ke Indonesia? Angkanya naik gila-gila setiap tahun. Yuk kita simak dulu video ini. 问问你妈要不要儿媳妇，看看我后面的表姐怎么样。有要儿媳妇的吗？初几来你家？要儿媳妇吗？ Turis Cina ke Indonesia. Aku dari Cina, aku sangat suka pria dari Indonesia. Wih. Yuk. Inilah reaksi Mbak Bule dari Cina saat pertama kali makan cabai lokal. Awal Oh, digigit sih biasa makan saja. cabai lokal. Namun saat cabai itu nyentuh lidah, raut wajah Mbak Bule itu seketika berubah 180 derajat. Tete No. Angelin Lee asal Cina ini keheranan banget lihat orang Indonesia makan pakai tangan langsung. Dia langsung bengong dan bilang, kok ada manusia yang makan pakai tangan kosong sih? Akhirnya dia pun diajari sama temennya dan memberanikan diri untuk mencoba. Oh, terus Gila pakai sih. tangan nah. Ini bukan lagi rahasia. Tiap tahun, jumlah turis dari Cina yang datang ke Indonesia terus melonjak tajam. Bahkan melampaui destinasi favorit mereka. Seperti Jepang dan Thailand. Tapi, Wih, kenapa ya? no, Apa yang pakai sebenarnya tangan bikin terus. orang Cina begitu tergela-hela dengan Indonesia? Padahal, banyak negara lain yang lebih dekat dan lebih modern. Tapi anehnya, mereka justru bilang, Indonesia itu beda. Di sini, kami merasa hidup dari Bali yang penuh pesona. Jakarta yang Oh, modern. cantik kok Jakarta. Sampai Labuan Bajo yang seperti surga. Tersembunyi. No. Semuanya menawarkan sesuatu yang gak bisa mereka temukan dimanapun. Bukan cuma soal pemandangan, tapi soal Oh, jiwa ini soal Indonesia, senyum ramah, sambutan hangat, dan energi positif yang bikin siapapun betah. Dan percaya nggak? Sebagian dari mereka bahkan datang berkali-kali cuma buat mengisi ulang semangat hidup di negeri yang katanya penuh keajaiban ini. Pak, kalian itu sering banget ngelihat orang-orang China mainland itu datang ke PIK. Mereka bukan hanya datang untuk PIK. berlibur, tapi mereka Oh, tinggal. ini PIK. Tujuan mereka itu sebenarnya apa sih? Jujur ini ada pertanyaan. Saya dan sudah aku pernah ke PIK. tanyakan juga. Dan saking keponya, aku sampai DM Oh, orang ini. China yang kira-kira bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Aku DM dan aku ajak ketemuan. Sebenarnya motif mereka itu apa? Kenapa mereka mau tinggal di PIK? Karena ada yang ngerasa bahwa ekonomi kenapa? di China itu sedang tidak baik-baik. Mereka butuh untuk mendistribusikan barang-barangnya ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dan kebetulan Oh. itu dekat dengan bandara. Jadi ketika mereka butuh bisnis yang short trip dan hanya beberapa hari di Jakarta, itu mereka akan pilih PIK sebagai alternatif mereka. Kemudian mereka juga ngerasa kalau PIK itu adalah daerah yang baru dengan standar infrastruktur yang seperti luar negeri, ditambah dengan adanya pantai dan laut di sekitarnya. Ini menjadi katalis untuk mereka semakin pede untuk pindah. Karena di China sana untuk bisa punya hunian yang dekat dengan pantai itu bisa dibilang sangat mustahil karena harganya sangat-sangat tinggi dan tidak affordable. Sedangkan di PIK ini harganya itu mereka sangat ramah di kantong bagi mereka orang China mainland. Dan yang terakhir, karena daerahnya juga masih baru, mereka sangat mudah untuk membentuk komunitas. Makanya mulai dari restoran, gudang, sampai tempat entertainment, makin banyak yang mengadopsi budaya-budaya dari China sana. Jujur tujuan mereka itu adalah membuka market di Indonesia sebesar-besarnya. Dan ini nggak akan bisa dihindari. Kita harus bisa kolaborasi dengan mereka secepat-cepatnya. Karena kita ini sudah kalah dari segi uang, ide, dan juga teknologi. Tapi gimana menurut kalian? Coba kalian ngobrol di kolom komen. Oke, Indonesia ini kan walaupun banyak dari China pergi Indonesia, tetapi yang memang orang Tionghoa di Indonesia ini, mereka bukan menganggap mereka dari China, tapi mereka menganggap mereka itu adalah orang Indonesia. Itu yang kelebihan kepada Indonesia ini. Walaupun siapapun yang memang asalnya daripada lahir di Indonesia, mereka akan mengatakan mereka orang Indonesia. Walaupun mereka itu Cina, walaupun mereka itu India, walaupun mereka itu dari berbagai suku dan ras, tetapi tetap orang Indonesia. Nah itu. Indonesia, Oke. nggak usah diragukan lah nasionalismenya. Ah, Mereka ini. itu beda banget dengan keturunan Cina di Malaysia yang cuma bisa berbahasa Cina. Cindo di Indonesia sih malah banyak Wah, ini banget betul yang nih. nggak bisa bahasa Cina.
Sebuah video yang lagi viral di TikTok menggambarkan perbedaan itu. Akun @mosijau979 ini cerita tentang pengalamannya jalan-jalan ke tempat makan Chinese food di Malaysia. Ternyata semua pegawai di sana cuma bisa bahasa Cina dan nggak ngerti ketika diajak berkomunikasi bahasa Melayu. Sebaliknya, si pria Indonesia ini walaupun keturunan Tionghoa nggak bisa berbahasa Cina. Ini semua terjadi karena di tahun 1967 Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 14. Inpres itu melarang penggunaan bahasa Cina oleh masyarakat etnis Tionghoa. Bahkan, bahasa dan aksara Cina dilarang dalam penerbitan, percetakan, dan media massa. Aturan diskriminatif itu sekarang sudah dicabut, tapi itu berhasil membuat keturunan Tionghoa melebur ke dalam budaya Indonesia. Keren ya, Tionghoa Indonesia? Keren. Nah inilah aku dari China, aku suka pria Indonesia tuh, dia bilang. Saya orang Cina tapi dukung Indonesia. Noh. Mantap ya. Saya cinta Indonesia. Saya Cina. Saya Cina tapi saya cinta Indonesia. No. Mantap. Mantap, oh. 问问你妈要不要儿媳妇，看看我后面的表姐怎么样。有要儿媳妇的吗？ Hai, 出子了你这。 I'm from China. Kami semua lajang mencari suami dari Indonesia. Noh. Inilah reaksi orang Cina saat pertama kali makan bakso ayam di Indonesia. Wah, ini makan bakso Awalnya ayam. dia masih sopan. Cicip kuahnya pelan-pelan, pakai sendok, tapi pas kuahnya nyentuh lidah, ekspresinya langsung berubah. Mungkin saking enaknya, dia langsung taruh sendoknya dan jreng, pakai tangan buat makan baksonya. Aduh. Itu barulah. Angelin Lee asal Cina ini keheranan banget lihat orang Indonesia makan pakai tangan langsung. Dia langsung bengong dan bilang, kok ada manusia yang makan pakai tangan kosong sih? No. Akhirnya dia pun diajari sama temennya dan memberanikan diri untuk mencoba. Pakai tangan terus. Nggak disangka beberapa kali belajar, sekarang dia sudah jago makan pakai tangan. Kakinya juga udah naik satu, kayak orang lokal asli. Faktanya, banyak banget turis yang tidak biasa makan pakai tangan seperti ini. Perbedaan budaya dan kebiasaan jadi mewarnai dunia ini dan bisa membuat kita belajar satu sama lain. Cewek China selalu iri sama kita orang Indonesia. Setiap kali aku ketemu sama cewek lokal China, mau itu ibu-ibu, mbak-mbak yang gak aku kenal maupun temen aku sendiri, hal yang pertama kali mereka selalu bilang adalah kalau mata aku itu terkhususnya kelopak mata, itu tuh cantik banget. Itu bukan ke aku doang, rata-rata teman aku di Indonesia lainnya enggaknya pernah sekali dapat pujian ini. Kebanyakan mereka matanya kecil dan gak ada lipatan kelopak matanya. Dan aku sering lihat cewek-cewek di sini setiap kali pakai make up, banyaknya pakai lem di kelopak mata untuk hasilin mata yang lebih gede. Dan gak jarang lihat di Toyin itu tapi mereka pakai operasi tudung, mata untuk menghasilkan mata yang mereka impikan karena memang genetik mereka yang lebih dominan sipit. Setiap negara punya standar kecantikannya masing-masing. Mungkin waktu di Indonesia aku nggak terlalu aware tentang mata yang aku punya sekarang karena emang gak ada sekalipun orang Indonesia yang muji ini, jadi aku nggak tahu seberapa berharganya sih. Pas lagi di China ternyata banyak dari mereka yang suka sama mata kita di Indonesia. Sampai teman aku tuh pernah nanya apa semua orang Indonesia matanya kayak aku ini, dan aku jawab kebanyakan kita orang Indonesia emang punya mata kayak gini, dan dia bilang kalau kita semua itu beruntung banget. Terkadang kita nggak sadar sih bahwa dari diri kita ada beberapa hal yang orang lain itu inginkan. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur sih. Halo teman-teman, salam tanya teman-teman, tanya saya suka Indonesia apa？我呢带大家来看看我最喜欢什么。Saya suka ini. Saya suka Indonesia WC bersih。这个东西呢，在我们那里呢，基本上没有见过，在农村，在大城市里也很少。因为呢，我们那里是用纸嘛，没有水。一开始我来印度尼西亚的时候，他们都用水来冲，我感觉呢会特别脏，然后中国人都会感觉用水上厕所会非常的脏。在我们老家那个厕所，尤其是那个公共厕所，哎呀，那都根本就进不去。我跟你们说，如果你们去了我们那里的公共厕所的话，你们会哭着出来，我觉得。但是我觉得水是最干净的，所以我非常喜欢。Pakai air paling bersih. 但在中国的话，你要出门的话一定要拿纸嘛，因为到了任何一个厕所都没有纸啊。 Inilah reaksi Mbak Bule dari Cina saat pertama kali makan cabai lokal. Oke, ini cabai lokal. Biasa saja. Namun saat cabai itu nyentuh lidah, raut wajah Mbak Bule itu seketika berubah 180 derajat. Tapi diingatnya ndak pedas ya. Cantik kepedesan. Rombongan turis Tiongkok mendatangi kawasan Tumpak Sewu. Yang paling mencolok adalah bendera Tiongkok yang berkibar di tangan mereka.
akhir-akhir ini memang terlihat lonjakan besar turis Tiongkok yang datang ke destinasi wisata Indonesia. Salah satu faktor utama di balik fenomena ini adalah platform media sosial Douyin, seperti versi TikTok di Tiongkok. Konten-konten video tentang keindahan alam Indonesia, seperti Bromo, Kawah Ijen, hingga Tumpak Sewu, semakin banyak diunggah dan viral di Douyin. Jadi banyak orang Tiongkok penasaran dan ingin melihat langsung destinasi-destinasi tersebut. Jadi gimana guys? Masih betah di rumah aja nih? Sama dong, Mimin juga belum kemana-mana. Hihi. Sebagai orang China asli, aku sering ditanya sama orang Indonesia, kenapa kamu pilih pindah ke Indonesia daripada di China? Sebenarnya China lebih maju. Jawaban aku seperti ini ya. Pertama, market Indonesia lebih punya potensi daripada market yang di China. Seperti kalian tahu, Indonesia sekarang lagi berkembang dengan cepat. Tapi kalau China, persaingnya udah lumayan ketat. Yang kedua, di Indonesia bisa work-life balance. Soalnya di China tiap hari kerja-kerja mulu. Tapi kalau di Indonesia kita masih ada Sabtu atau Minggu family day buat keluarga. Oh, di China ini terus kerja mulu ya. Terakhir, aku juga suka budaya Indonesia. Di sini orangnya ramah, sopan. Kemana-mana aku sering dibantu sama orang Indonesia. Kenapa banyak orang China yang datang ke Indonesia tidak mau pulang? Menurut saya, orang Indonesia sangat baik. Mereka suka tersenyum dan respect semua orang. Baik itu pembantu, pelayan, dan mereka juga sangat suka pekerjaannya. Mereka suka menghabiskan waktu dengan keluarga dan menuju teman-temannya. Selain di China, semua orang terlihat sangat stres dan dingin. Kalian punya perasaan yang sama enggak? Oke guys, pada akhirnya lonjakan turis Cina ke Indonesia bukanlah satu kebetulan ya. Ia bukan sekadar soal tiket yang murah, bukan hanya soal promosi besar-besaran, dan bukan semata-mata karena media sosial. Tetapi turis Cina datang semakin ramai karena mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka dapatkan di negara lain, hanya di Indonesia sahaja. Di Indonesia mereka melihat alam yang masih hidup, bukan sekadar pemandangan yang dikomersialkan. Mereka merasakan layanan yang ramah, bukan senyuman yang dibuat karena bayaran. Jadi mereka menikmati makanan yang kaya, rasa budaya yang berwarna, dan suasana yang membuat hidup terasa lebih mantap. Yang paling penting, mereka merasa diterima sebagai manusia, bukan hanya sebagai dompet yang berjalan. Tetapi Indonesia menawarkan keseimbangan yang jarang ada. Modern tetapi tidak menekan, murah tetapi tidak murahan, ramai tapi masih terasa hangat. Itulah sebabnya angka turis yang datang ke Indonesia itu meningkat setiap tahun. Bukan karena hype sesaat, tetapi karena pengalaman yang membuat mereka ingin kembali dan ingin menceritakannya kepada orang lain lagi. Dan tanpa kita sadari guys ya, Indonesia sedang membangun reputasi besar sebagai negara yang tidak hanya indah untuk dilihat, tetapi nyaman untuk dijalani. Jadi jika hari ini turis Cina datang beramai-ramai, itu bukan tanda Indonesia sedang dibanjiri. Itu tanda dunia mulai sadar Indonesia adalah tempat yang layak untuk dipilih. Bukan karena kita di Indonesia ini yang paling hebat ya, bukan karena orang-orang Indonesia itu juga paling hebat, tapi karena mereka masih punya sesuatu yang dunia sedang cari, yaitu pengalaman yang jujur dan kehidupan yang terasa nyata. Saya sendiri sudah pernah ke Indonesia, saya sangat nyaman, saya sangat tenang, saya sangat bersyukur dapat ke Indonesia ya. Walaupun dulu sebelum ke Indonesia saya punya persepsi ini agak berbeda, agak negatif. Tetapi bila datang ke Indonesia, sampai 3 kali lah saya ke Indonesia, saya dapat merasakan bahwa di Indonesia lah terlalu banyak tempat wisata-wisata yang menarik, dan keramahan para masyarakatnya, penduduknya, dan juga mereka melayani Anda sebagai tetamu itu seperti keluarga
mereka sendiri. Jadi guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Saranan saya kepada orang Malaysia yang belum pernah ke Indonesia, datanglah kalian buat pertama kali ke Indonesia dalam seumur hidup kalian. InsyaAllah kalian akan rasa cukup positif selepas anda tiba di Indonesia, insyaAllah. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.